Gus Rofi, ini lagi rame juga nih masalah rumah tangga Ria Ricis dan Tikuria nih. Artinya ketika sudah diputus, mereka sah bercerai tapi bocor nih penyebab dari gugatan Ria Ricis terhadap Tikuria. Salah satunya menjadi sorotan publik adalah mengenai tidak diberinya nafkah oleh sang suami. Nah, dalam Islam sendiri seperti apa ketika seorang istri meminta haknya nih perihal masalah nafkah batin? Dibolehkan nggak tuh, seperti apa mungkin? Terus suami boleh nggak memberikan nafkah batin kepada istri? Pertanyaannya banyak sekali nih. Ini pasti jawabannya singkat ini ya. Jadi begini, kita ini ditakdirkan Allah sebagai manusia ini kan untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik, memberikan yang baik, berlaku baik kan gitu kan. Nah, sebenarnya persoalannya Mbak Ria Ricis dan Tengku Rian ini kan sudah diputuskan. Ya tentu keputusan itu harus terima kedua belah pihak. Nah kalau misalnya di pihak Tengku Rian misalnya tidak terima dengan putusan itu, biasanya ada waktu banding 14 hari kan begitu. Nah kalau mau berdamai silakan, kalau tidak mau berdamai cukup sampai di sini misalnya. Maka bagaimana ketika diputus berpisah oleh pengadilan, jangan sampai silaturahmi juga terputus. Karena agama mengajarkan kalaupun kita berpisah, tetaplah bersama-sama untuk menjalin silaturahmi dan menebarkan kebaikan. Nah, saya tidak tahu ini bocor beneran atau bagaimana. Lalu kemudian siapa yang membocorkan, kan saya harus jelas. Nah, gimana teman-teman? Nah, iya itu bocor artinya di situsnya Mahkamah Agung, karena ini kan bocor. Ya daftarnya kan secara IKO, jadi pengumuman juga lewat IKO juga. Nah, jadi bisa diakses tuh oleh semua orang. Salah satu alasannya apa? Alasannya itu tadi, tidak diberinya nafkah batin, penyebab si istri ini menggugat cerai suaminya karena alasan itu. Jadi nggak diberi nafkah batin pada saat hamil trimester kedua sampai sekarang ini. Iya. Jadi kan begini, laki-laki tidak memberi nafkah batin pasti ada sebab musababnya. Tidak bisa saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa pihak perempuan beralasan tidak memberi nafkah batin itu dasarnya apa, alasannya apa. Nah misalnya si laki-laki misalnya, kenapa kok nggak mau ngasih nafkah batin, artinya hubungan layaknya suami istri. Bisa saja karena ketika minta istrinya ngambek misalnya. Nah di sini kan harus jelas, harus clear. Saya nggak bisa menjawab terus menjustifikasi bahwa si fulan ini nggak memberi nafkah batin. Sebab kalau saya menyampaikan bahwa nggak boleh laki-laki nggak, yang namanya kan pernikahan itu kan harus ada nafkah lahir, harus nafkah batin. Nah sekarang Mbak Ria Ricis itu sudah melakukan gugatan, dasar gugatan cerainya itu, ya sudah itu diterima. Nah sekarang sampean harus konfirmasi kalau mau melanjutkan berita ini, perlu mendapatkan informasi yang benar. Tanyakan sama Mas Tengku Rian, bener nggak Mas Tengku Rian sampean digugat itu karena nggak ngasih nafkah batin? Benar, pihak Tengku Rian udah mengakui, pengacara juga, tapi ada alasannya tidak mau. Artinya memberikan nafkah batin, tidak, ibaratnya nggak tertarik karena sudah kecewa dengan sikap istri yang terus menyalahkan kedua orang tuanya. Nah itu yang membuat suami enggan untuk memberikan nafkah batin karena rasa udah kesal itu. Gimana? Nah kan gini, namanya orang kesal itu ya, orang mangkel, orang kesal kan nggak bisa disalahkan juga namanya orang kesal. Makanya dalam pernikahan itu selalu kita berdoa, para undangan ini berdoa semoga sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, sakinah, mawaddah, warohmah itu berarti ada kebutuhan-kebutuhan nafkah lahir maupun batin itu dipenuhi oleh masing-masing gitu loh. Jadi kalau Tengku Rian alasannya itu, ya sudah. Kalau memang nggak bisa diperbaiki dan sudah divonis seperti ini, ya kedua pihak harus menerima. Yang pasti begini. Di dalam agama, di dalam ajaran kita, wajib hukumnya memberikan nafkah lahir batin. Tidak boleh alasan, misalnya
karena ibunya. Tapi repot ya, bagaimana gini loh Pak. Hubungan seks itu kan harus hubungan suka sama suka. Ketika hati kita galau, ketika hati kita ini gelisah, lalu kemudian terganggu psikis kita, maka tidak ada muncul gairah seks tadi itu. Kan itu yang terjadi kalau saya melihat itu. Nah, saya tetap berdoa, walaupun sekarang misalnya Mbak Ria Ricis sama Tengku Ryan ditakdir tidak berjodoh, bisa saja suatu saat setelah berpisah jadi sahabat karena lihat anak menjadi jodoh kembali, bisa aja. Kadang-kadang yang sekarang ditakdirkan berjodoh, sudah nikah, bisa saja di kemudian hari juga berpisah. Gitu. Terus. Oke, Gus, terus seperti apa kedudukan atau posisi orang tua ketika seorang anak nih, pria sudah menikah dengan seorang wanita nih, seorang istri. Nah, apakah dia harus mengutamakan orang tuanya atau istrinya? Nah, sebaliknya kalau istri lebih mengutamakan orang tua atau suaminya? Gimana? Jadi begini, kalau perempuannya itu baik, istrinya baik, ibunya juga baik, maka berlaku sama. Tidak ada yang harus diprioritaskan mana yang terlebih dahulu, kan itu. Tetapi ketika Tengku Ryan sudah mengucapkan ijab dan qabul, misalkan holi dan perjanjian itu dan kokoh, maka dia berkewajiban untuk membahagiakan istrinya itu. Kalau misalnya terjadi kesalahpahaman, ya dikomunikasikan, kan itu. Jadi tidak ada tingkatan, oh harus orang tua dulu. Nah, lihat dulu apa yang harus diprioritaskan di orang tua ini. Apakah menyangkut finansial? Menyangkut apa yang harus diprioritaskan, kan gitu Pak. Di dalam hal apa saya harus memprioritaskan gitu loh. Nah, orang tua juga ketika mengalami anaknya ada masalah misalnya, orang tua harus mensupport bagaimana ini menjadi baiknya. Intinya orang hidup, manusia diciptakan oleh Allah sama-sama untuk berbuat baik. Berbuat baiklah. Termasuk disuruh sholat. Itu endingnya ya disuruh berbuat baik. Gitu loh. Nah, makanya ini adalah ujian bagi seorang laki-laki menimang dan menimbang, gitu kan. Nah, yang tahu persis persoalan Mas Tengku Ryan, Mbak Ria Ricis, ya beliau berdua. Kenapa kok sampai terjadi miss seperti ini, gitu. Nah, Mbak Ria Ricis sebagai seorang istri, misal yang seperti ditanyakan tadi, misalnya ada pemberian dari Tengku Ryan ke orang tuanya, apa tadi pertanyaannya? Iya, apabila mungkin suami memberikan materi kepada orang tua tanpa sepengetahuan istri. Gak apa-apa, wong itu orang tua kok. Ya perempuannya yang harus ikhlas. Tanyanya juga harus baik-baik. Mas Riannya juga nggak salah juga misalnya. Kenapa sih nggak harus izin? Oh, aku kalau izin nanti saya dilarang, jadinya berantem. Kan itu bisa saja seperti itu yang terjadi. Jadi gini loh, dalam berumah tangga ini, kalau kita cinta pada pasangan kita, maka kita tidak hanya menikahi pasangan kita saja, tapi kita juga harus perhatian sama keluarganya, ya sama ibunya, sama bapaknya, masing-masing ini harus paham. Gak akan ada suamiku kalau tidak ada ibunya atau bapaknya. Dan juga begitu sebaliknya, laki-lakinya. Gak akan ada Ria Ricis istriku kalau tidak ada orang tuanya. Nah, kalau dua-duanya itu ngerti itu, maka tidak ada namanya miskomunikasi atau prahara yang terjadi. Oke. Gus, tapi kan ketika ada permasalahan rumah tangga si Ricis sama Tengku Ryan itu, suaminya ini dianggap selalu membela orang tua ketimbang si sang istri sendiri ini. Ya, itu kan alasan sepihak. Jadi Tengku Ryan membela orang tuanya itu, makanya kan karena saya ini nggak tahu persis gitu loh. Jadi saya ini takut salah, itu kan. Kalau jadi yang namanya versi perempuan begini, versi laki begini. Lah kita sebagai pengamat gimana enaknya? Ya kita doakan mudah-mudahan kalaupun berpisah misalnya, mudah-mudahan pisahnya dengan baik-baik. Apalagi di situ kan ada hasil cinta. Jangan sampai begini, begitu putus karena masih dendam, masih mangkel, akhirnya ada batasan-batasan. Ketemu anak susah atau sebaliknya, jangan sampai itu terjadi, gitu loh. Karena itu nanti yang dinamakan anak jadi korban ya ibu. Nah, saya berharap dengan perpisahan ini
menjadi pembelajaran, jangan sampai anak yang jadi korban. Mbak Arya Ricis, welcome untuk Mas Tengkurian, mau jenguk anak jam berapapun silakan. Dan Mas Tengkurian juga wajib hukumnya memberi nafkah kepada anaknya. Syukur-syukur kepada janda, istrinya yang janda, kan itu. Jangan dilihat Arya Ricis misalnya sudah berpenghasilan, lalu Tengkurian nggak memberikan nafkah, jangan. Karena orang kalau, walaupun kita nih, misalnya gini, misalnya saya digugat cerai nih sama istri, kaget nih. Terus apakah saya harus membalas gugatan cerai itu dengan tidak memberi nafkah? Jangan. Karena perintah Allah adalah berbuat baiklah. Kalau memang punya rezeki, kasih tuh. Selain anak, kan Nabi pernah mengajarkan itu. Jadi tolonglah janda. Di situ nggak jelas kok jandanya umur berapa dan berapa kan gitu. Nah, agar supaya apa? Karena gini, Pak, berpisah tapi dia bersahabat dan menjadi kebaikan, itu top, itu mantap itu. Ya. Tapi berpisah, tapi kok malah terjadi permusuhan, netizen terbentuk. Nah, ini kan malah nggak bagus gitu loh. Saya percaya Mbak Arya Ricis bisa mengalami ujian dan cobaan. Mas Tengkurian, saya yakin dan percaya mungkin kalian sekarang berpisah. Insya Allah suatu saat tidak menutup kemungkinan Allah mentakdirkan kalian bisa kembali. Oke ya? Oke. Ya.